Perkenalkan, nama saya Dr. Desika Febria, SKM MSI. Saya merupakan salah satu dosen di program studi kesehatan masyarakat di Universitas Pahlawan Tuanku Tangkusai dengan bidang keilmuan adalah kesehatan lingkungan. Video kali ini merupakan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi Bidang Pengajaran atau PDD UKAP TPT sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2024. Adapun mata kuliah yang akan saya paparkan adalah Dasar Kesehatan Lingkungan. Mata kuliah Dasar Kesehatan Lingkungan merupakan mata kuliah keahlian saya. Saya akan memulai menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Dasar Kesehatan Lingkungan. Bahasa pengantar yang digunakan dalam PD ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah Dasar Kesehatan Lingkungan bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, konsep, keterampilan, dan sikap. Pada mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari tentang kesehatan lingkungan sebagai suatu sistem, sejarah kesehatan lingkungan, landasan keilmuan kesehatan lingkungan, upaya-upaya kesehatan lingkungan, pendekatan pemecahan masalah kesehatan lingkungan, dan pengenalan alat dalam identifikasi masalah. Mata kuliah Dasar Kesehatan Lingkungan merupakan mata kuliah wajib di Semester 2. Dasar Kesehatan Lingkungan memiliki bobot 2 SKS yang terdiri dari 14 kali pertemuan di luar UTS dan UAS. Pertemuan dilakukan pada video ini adalah pertemuan ke-13 dengan topik identifikasi dan menganalisa deteksi kesehatan lingkungan pemukiman. Materi pembelajaran yang akan diberikan meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery adalah proses bagaimana saya menyampaikan pembelajaran sehingga dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa dengan materi yang saya sampaikan mengacu pada pencapaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah ini. Interaction ialah merupakan proses interaksi yang terjadi antara dosen dan mahasiswa untuk mencapai pembelajaran. Sistem yang digunakan di dalam kelas sistem Student Learning Center yaitu menempatkan mahasiswa sebagai subjek, sehingga diharapkan mahasiswa lebih aktif dan mandiri dan inovatif sesuai dengan kemampuan masing-masing. Aspek asesmen merupakan suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara subjektif dalam pembelajaran. Adapun indikator penilaian yaitu kehadiran 25%, tugas 25%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 25%. Hasil asesmen yang dilakukan dengan harapan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian secara transparan dan objektif. Capaian pembelajaran di mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang kesehatan lingkungan, menganalisis konsep dasar kesehatan lingkungan, menunjukkan kriteria mandiri, bermutu, dan terukur, serta mengimplementasikan teori konsep dasar kesehatan lingkungan. Adapun materi-materi yang dibahas adalah konsep dasar kesehatan lingkungan, pendekatan, pemecahan masalah kesehatan lingkungan, parameter kesehatan lingkungan, permasalahan kesehatan lingkungan di Indonesia, monitoring dan rekayasa kesehatan lingkungan, identifikasi
identifikasi dan deteksi vektor dan binatang pengganggu, identifikasi penyitaan makanan, kesehatan lingkungan pemukiman, tempat pariwisata, lintas kesehatan lingkungan, dan komitmen kesehatan global. Referensi yang digunakan di dalam mata kuliah ini adalah buku ajar dan buku textbook dan artikel atau karya ilmiah lainnya. Metode perkuliahan dilakukan secara langsung atau tatap muka dengan cara ceramah dan diskusi serta kuis. Demikian pemaparan 3 aspek yang saya gunakan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Berikut merupakan contoh pengajaran mata kuliah dasar kesehatan lingkungan. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, sebelum kita mulai perkuliahan, ini adalah pertemuan 13 ya, pertemuan 13. Materinya adalah identifikasi dan menganalisa deteksi kesehatan lingkungan pemukiman. Jadi sebelum kita mulai, semoga apa yang kita lakukan hari ini berkah. Silakan doa. Sebelum dimulai kita akan dulu ya. Ada yang sakit, ada yang ini sampai diadakan. Kira-kira sekarang apa lagi? Jangan rusak ya. Berarti ada 2 yang sakit ya. Alia sama Alia sama-sama Alia dan Alia sehat ya, kita kembali di sini sebelum kita melanjutkan identifikasi dan penganalisan dan kesehatan lingkungan pemukiman. Minggu kemarin kita sudah melakukan perkuliahan dengan materi kesehatan makanan dan minuman ya. Masih ingat pelajaran penyitaan makanan dan minuman? Apa itu penyitaan makanan dan minuman? Makanan yang sehat itu apa? Ya. Makanan yang energi. Kapan makanan tersebut dikatakan terkontaminasi? Kita akan menjelaskan 6 prinsip dalam penyitaan makanan. Yang pertama prinsipnya itu adalah prinsip penyimpanan makanan. Yang kedua prinsip penyimpanan makanan. Yang ketiga prinsip pengolahan makanan. Yang keempat penyimpanan makanan. Yang kelima penyimpanan makanan. Yang terakhir adalah penyimpanan makanan. Ya, itu tadi ya, ada 6 prinsip dalam makanan. Kita lanjut mengenai hal ini tentang identifikasi dan menganalisa deteksi kesehatan lingkungan dan pemukiman. Ada yang tahu apa itu perumahan? Ini kakak? Ya, perumahan. Apa itu kita namakan perumahan atau pemukiman? Hubungan dari beberapa perumahan dan pemukiman ya, 2 hal yang tidak dapat dipisahkan ya. Jadi kalau ada rumah pasti ada pemukiman. Ada pemukiman berarti ada bangunan ya. Ada kegiatan ekonomi, ada kegiatan industri ya. Jadi pemukiman dapat diartikan sebagai perumahan atau kumpulan rumah dengan segala unsur yang ada di dalam pemukiman.
Jadi pemukiman dapat terhindar dari kondisi kumuh dan tidak layak huni jika pembangunan perumahan sesuai dengan standar yang berlaku. Salah satunya dengan menerapkan persyaratan rumah sehat. Ada yang tahu rumah sehat? Tersedianya? Air bersih. Lagi? Lagi? Sanitasi. Ya. Kemudian ventilasi, pencahayaan, lantai, ya, jadi banyak ada beberapa syarat termasuk. Kalau pemukiman itu bagian dari lingkungan hidup yang di luar kawasan hutan lindung, ya, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan. Pemukiman berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian dan tempat kegiatan yang mendukung kehidupan dan kehidupan. Kemudian kita lanjut ya, konsep dan kriteria kota sehat. Ada yang bisa membayangkan apa bentuknya kota sehat? Ini ya, kemudian mana dikata itu secara mana yang kita melihat bersih. Berarti kalau bayangkan itu bersih, peraturannya sudah lengkap. Ya, kemudian perilaku manusianya juga sudah baik ya, karena walaupun sekarang aturan sudah ada, tetapi masyarakatnya tidak sadar tentang juga terhadap lingkungan belum dikatakan tentang sehat. Jadi kota sehat ya, pendekatan kota sehat itu pertama dikembangkan di negara Eropa ya oleh WHO tahun 1980-an sebagai strategi menyongsong Ottawa Charter ya. Kapan kota itu dikatakan sehat? Jika dapat dicapai berkelanjutan ya, apabila semua aspek terpenuhi. Salah satunya adalah sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya juga diperhatikan. Kalau untuk aspek sosial tadi kerukunan ya, kalau ekonomi tadi kita lihat dari pembangunannya, kemudian dari berkurangnya angka pengangguran ya. Kalau untuk lingkungan, lingkungan gimana kalau kota sehat? Sudah tertata ya, tata kotanya sudah bagus. Kalau budaya gimana? Apa? Budaya tidak ada di kota. Misalnya apa? Budaya seperti apa di kota? Kalau di mungkin kalau bukan kota ya, adat budaya itu banyak. Kalau di kota budayanya apa? Saling menghargai ya, saling menghargai antar beda agama ya. Masih ada ya di kota itu sifat kategori gotong royong, tetapi kadang ada juga masyarakat itu gotong royongnya bukan tenaga tetapi dengan biaya. Ya. Jadi ada yang pernah baca atau pernah mendengar beritanya bagaimana kita bisa melihat kota ini berwawasan kesehatan? Belum? Oke, belum pernah dengar ya. Jadi pembangunan berwawasan kesehatan berarti setiap pembangunan yang dilakukan selalu mempertimbangkan aspek. Misalnya tidak membangun bangunan itu di tepi sungai ya, karena itu dapat merusak. Juga memperhatikan tata kota ya. Makanya kalau untuk mewujudkan kota sehat itu tata kotanya pasti ada perancang tata kota. Jadi tidak semua boleh dibangun, ada namanya kawasan hutan, kawasan hijau, hutan lindung. Jadi kalau nanti ditanyakan kapan dikatakan pembangunan berwawasan kesehatan, jika memperhatikan dampak dan aspek kesehatan itu selalu dilihat ya. Oke, sebelum kita lanjut ada yang mau bertanya? Oke, kalau sudah tidak ada berarti sudah paham ya, kita lanjut. Indikator kota sehat yang terkait dengan penyediaan RTH adalah prevalensi pneumonia, prevalensi asma, prevalensi ISPA. Tadi kota sehat ada RTH ya, ada ruang terbuka, zona hijau ya. Kenapa 3 penyakit ini ya, saluran pernapasan akut ini sangat diperhatikan? Banyak kendaraan bermotor, jadi sumber pencemaran udara di sana di kota itu tinggi.
Kalau dinamakan sudah kota, ya kota itu sudah banyak pencemaran udara dari transportasi, apalagi dari transportasi, apalagi apalagi yang kedua transportasi, yang kedua industri, apalagi apa, pembakaran ya, pembakaran dari pembakaran ya, pembakaran baik itu dari pembakaran sampah rumah tangga ya. Itu kalau untuk pembakaran skala besar itu belum ya. Jadi untuk pembakaran kategori belum merusak ya, belum merusak tapi itu menimbulkan pencemaran udara. Tadi ini dampaknya terhadap manusia karena terhadap di lingkungan, perubahan cuaca. Ada pernah dengar penipisan lapisan ozon? Itu adalah salah satu dampak yang ditimbulkan. Kemudian bangunan yang dindingnya kaca. Nah, ya, efek dari rumah kaca. Jadi ini selalu menimbulkan dampak. Jadi untuk kota sehat, indikator ini harus diperhatikan. Adapun kriteria kota sehat ya, ada 8 yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah perencanaan dan perancangan kota ramah lingkungan, ruang lingkungan hijau, ya, konsumsi energi yang efisien. Ada yang tahu konsumsi energi efisien itu apa? Penggunaan listrik berlebihan masuk? Oke. Kemudian pengelolaan air, ya, pengelolaan limbah, pembangunan hemat energi, punya sistem transportasi berkelanjutan, berlipatan aktif masyarakat sebagai komunitas hijau. Jadi harus ada 8 yang harus diperhatikan untuk menjaga kota hijau dengan menyediakan RTH. Jadi apa hubungan pemukiman sehat dengan kesehatan ya? Dengan adanya pemukiman yang sehat ya, itu bisa menurunkan risiko penyakit menular. Yang kedua adalah meningkatkan kesehatan fisik. Yang ketiga adalah mendukung kesehatan mental, kemudian meningkatkan kualitas hidup. Ya, mengurangi biaya perawatan kesehatan dan meningkatkan produktivitas. Pemukiman sehat memiliki dampak positif signifikan terhadap kesehatan masyarakat, baik secara fisik maupun mental, serta berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Jadi pemukiman yang sehat akan mewujudkan kesehatan masyarakat yang baik ya, secara fisik dan mental. Bagaimana cara kita ya supaya upaya kita atau bekerja sama dengan pihak-pihak mana saja untuk menjaga pemukiman tetap sehat ya. Yang pertama adalah menjaga kebersihan lingkungan melalui kegiatan bersih-bersih lingkungan ya, mengelola sampah dengan baik, kemudian memelihara sanitasi lingkungan, meningkatkan kesadaran masyarakat dengan memberikan edukasi kepada masyarakat, menerapkan aturan regulasi terkait kebersihan dan kesehatan lingkungan pemukiman, menyediakan infrastruktur yang memadai, ya, menyediakan ruang terbuka hijau. Kemudian melibatkan pihak terkait ya, pemerintah maupun yang swasta. Misalnya di sini kalau kita melibatkan pemerintah itu ada kebijakan-kebijakan ya seperti Kemenkes tadi ya, PP ya, kemudian bekerja sama dengan organisasi non pemerintah atau lembaga masyarakat atau swadaya masyarakat. Yang terakhir adalah menerapkan gaya hidup sehat. Masyarakat ini diajak atau diberikan edukasi supaya kita selalu melakukan pola hidup bersih dan sehat seperti PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat, cuci tangan pakai sabun, menjaga rumah. Dengan upaya yang kita lakukan secara konsisten ya, dan kerjasama dari berbagai pihak, maka pemukiman dapat dijaga agar tetap sehat dan layak huni sehingga mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau ada yang belum dipahami tentang pemukiman sehat, ya tadi ada RTH, zona hijau, ya hubungannya dengan kesehatan. Kenapa kita perlu menjaga pemukiman tetap sehat, ya? Ada yang mau ditanyakan atau sudah paham semua? Sudah ya. Oke, mungkin untuk pertemuan hari ini kita tutup. Terima kasih untuk sudah memperhatikan, ya, sudah mendengarkan penjelasan dan diskusi ya tadi ya, mendiskusikan materi kita hari ini. Sekali lagi terima kasih Bu Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah deskripsi singkat saya pada bidang pengajaran, khususnya mata kuliah dasar kesehatan lingkungan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.